Kalau kendala kita mungkin Pak ya, kalau secara pribadi itu mungkin dari kendala sarana kita aja Pak, masih kurang. Seperti kita untuk pengukuran kadar asam ini tanah segala macam itu, pokoknya fasilitas sarana untuk penyuluh itu masih kurang Pak, masih saya akui sebagai kurang. Bahkan untuk kendaraan. Oke, Ibu, Ya. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, senang ketemu penyuluh pertanian di Desa Tahai Jaya. Luar biasa, ternyata pertanian di Desa Tahai Jaya ini hasilnya cukup luar biasa. Luasan lahan juga mencapai berapa, Bu? Kalau luasan lahan pertanian untuk sawahnya di sini 490 hektar. Pak. 490 hektar. Iya. Bu, boleh cerita sedikit dengan Ibu siapa? Kartika. Ibu Kartika. Jadi ketemu Ibu Kartika ini seorang penyuluh pertanian di Desa Tahai Jaya. Tahai Jaya. Wilayahnya mana ya, Bu? Kalau saya kebetulan untuk wilayah kita satu penyuluh satu desa Pak. Satu penyuluh, Iya, satu desa. Ya, Jadi Ibu untuk khusus di Tahai Jaya. Tahai Jaya. Bu, boleh cerita sedikit bagaimana peran penyuluh pertanian? Boleh geser sedikit sini, Bu? Silakan. Boleh geser sedikit. Bagaimana peran penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada petani di wilayah Tahai Jaya ini? Oh baik Pak, jadi kalau kita Pak di sini peran kita sebagai penyuluh, jadi kita selain kita memberikan informasi untuk perkembangan gimana cara usaha tani dan segala macamnya, kita juga mendampingi petani dalam hal untuk pengadaan bibit, pupuk dan segala macam Pak. Itu dengan cara kita membantu pembuatan RDKK. Jadi RDKK itu sifatnya kita mendata petani secara online dan data RDKK itu nanti akan dikirim ke distributor pengadaan pupuk subsidinya Pak. Oh, gitu ya. Jadi untuk meringankan beban petani Pak, kita di sini ada kios tani. Kios tani tersebut hanya bisa menyediakan pupuk bersubsidi itu berdasarkan data RDKK tersebut tadi Pak. Oh, gitu ya. Itu. Jadi nanti setiap akhir tahun itu kita pembuatan RDKK itu kita merangkum semua petani-petani. Dengan RDKK ini akhirnya petani bisa terbantu Pak. Demikian. Iya. Boleh tahu berapa petani yang Ibu tangani di Desa Di Tahai sini Baru kita ini? sekitar 622. Di Tahai Jaya ini Iya, ada 622 petani di bawah, Iya, di bawah pembinaan Ibu. Dengan jumlah kelompok taninya 11 kelompok tani. Kelompok tani ada 11. Kira-kira yang dialami petani rata-rata apa, Bu? Di sini rata-rata yang dialami petani itu Pak, kendalanya kita saat musim tanam itu Pak, karena mereka di sini kan yang masih belum bisa kita atasi itu kendala penyakitnya burung Pak. Penyakit burung. Iya, serangan burung itu kadang-kadang karena kita kan untuk dari POPT sendiri belum ada teknis yang bisa menanganinya, karena kalau kita kasih racun itu kendalanya nanti takutnya di berasnya yang bermasalah itu kan nanti untuk dikonsumsi. Kalau misalnya yang biayanya itu yang lebih rumit itu Pak, misalnya kita pasang kelambu atau sejenis ini itu bisa. Oh, gitu. Cuman di sini ya kendalanya di situ tadi Pak, pemodalan petani itu masih kurang. Tadi kita ketemu petani, salah satu petani yang punya lahan 3 hektar, mereka kendala pupuk, Betul. hama, Iya benar. kemudian obat, Nggih. lalu tata air. Iya benar. Kira-kira dari Ibu sekali penyuluh, apa yang Ibu sampaikan untuk petani-petani di desa ini agar bisa bagaimana mereka dapat memaksimalkan kerja mereka dalam rangka penguatan program, sukseskan program ketahanan pangan nasional? Kalau untuk mengatasi masalah pupuk itu Pak, kita seperti yang tadi kita sudah bantu upayakan pembuatan RDKK itu tadi Pak ya, untuk pupuk bersubsidi tadi. Karena kan kalau misalnya mereka membeli pupuk yang non subsidi Pak, itu harganya lumayan tinggi Pak. Agak kasihan lah untuk petani gitu kan, menjerit sedikit. Nah kemudian kalau untuk hama Pak, kita mengusahakan, kita sarankan kepada petani itu agar tanam serempak dan juga menggunakan sistem tanam jajar legowo, supaya itu akan mengurangi munculnya hama dan juga untuk memunculkan seperti serangan tikus itu akan berkurang kalau menggunakan sistem itu ya. Nah, sedangkan untuk pengairan Pak, kita sering mengarahkan kepada petani karena kan kita misalnya terlalu mengharapkan dari pihak pemerintah kan nggak mungkin juga Pak ya. Betul. Nah, jadi kita sering mengarahkan sambil membersihkan pengairan secara pribadi lah. Oh gitu ya. Terakhir Ibu, himbauan Ibu untuk petani-petani di Desa Tahai Jaya ini apa kira-kira? Kalau himbauan saya sih Pak di sini, karena kita kan sebagai salah satu pangan padi, kita ini kan sebagai salah satu sumber utama kita Pak ya. Jadi kalau bisa itu ya tetap kita pertahankan lah
Jadi jangan sampai misalnya, karena kan kita sekarang ini pemuda-pemudanya sudah banyak yang lari ke perusahaan sawit dan ke macam-macam gitu Pak ya. Nah jadi pemuda-pemuda yang ada di sini ini sedang kita rangkul semua Pak, supaya mereka jangan berubah pikiran, meninggalkan kegiatan pertanian, karena ini salah satu dari modal utama kita untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam pangan Indonesia. Demikian Pak. Kendala Ibu sebagai tim penyuluh di Desa Tahejaya. Kalau kendala kita mungkin Pak ya, kalau secara pribadi itu mungkin dari kendala sarana kita aja Pak, masih kurang. Seperti kita untuk pengukuran kadar asam ini tanah segala macam itu, pokoknya fasilitas sarana untuk penyuluh itu masih kurang Pak, masih saya akui sebagai kurang. Bahkan untuk kendaraan pribadi dinas saja kita nggak dapat Pak, jadi kita masih pakai pribadi sendiri. Jadi kendalanya mungkin seperti itu Pak. Baik, Ibu terima kasih ngobrol sudah hari ini. Mudah-mudahan dari beberapa obrolan solusi akan bisa kita dapatkan bagaimana program ketahanan pangan nasional yang sudah dicanangkan Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ke depan akan terus maksimal dalam hasil yang dicapai di Desa Tahejaya atau Pulang Pisau pada umumnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat dan sukses. Oke.